Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini, kelas A5, Prodi PGSD. Macam-macam aliran pendidikan sejak zaman klasik. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut terlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus dipahami. Oleh karena itu, setiap orang calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Kemudian yang berikutnya, ada macam-macam aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Empirisme aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman dalam kurung empiris. Penglihatan melalui alat indiranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya, maupun melalui proses pengelolaan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi, segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkungannya yang membentuk perkembangan anak. Yang kedua, nativisme. Nativisme adalah teori ini kembalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak-anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamiah yang berpengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya nativisme artinya terlahir. Pemikiran ini dipelopori seorang filsuf berasal dari Jerman, berpendapat pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir, hasil akhir dan pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan manusia atau seseorang ditentukan oleh pembawaan dari lahir. Dan pembawaan itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Maka dari itu manusia akan berkembang dengan pembawaan baik atau pembawaan yang buruk yang dibawanya sejak lahir. Yang ketiga, naturalisme. Naturalisme aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, terkadang-kadang disamakan, padahal mempunyai perbedaan tersendiri. Tahu masing-masing. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku atau watak dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Maka pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Pendidikan progresifisme sangat memuliakan harkat dan martabat anak dalam pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak adalah anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Yang keempat, konvergensi. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana masanya halnya dengan teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan dan juga pembawaan buruk. Pembawaan anak yang dibawa pada waktu sejak lahir tidak akan biasa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia karena setiap sekelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Ada 4 aliran pokok pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Kiai Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga pendidikan ini pada awalnya bernama National Unwirs Institut Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Dasar atau asas pendidikan, ketujuh asas tersebut adalah: yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri, Jeff Berthiel King Crash, dan dengan mengingat terbitnya persatuan dalam kehidupan umum,
Yang kedua, pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang dalam arti lahir dan batin, dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat, pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Yang kelima, hidup dengan kekuatan sendiri. Yang keenam, sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Yang ketujuh, berhamba pada anak didik. Yang kedua, Institut Nasional Sjavei Keutman. Tujuan pendidikan ini keutamaannya sebagai dikemukakan Umar Tirta Rahdirja dan Lasugo adalah sebagai berikut: mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Yang kelima, mengusahakan mandiri dalam pembiayaan. Muhammadiyah didirikan oleh seseorang yang bernama Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu: yang pertama, memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia, Belanda, dan memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Yang keempat, lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama merupakan salah satu aparat departemen di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama. Didirikan lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri. Gagasan dan bergerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa dari aliran-aliran pendidikan tersebut, kita tidak bisa mengatakan bahwa salah satu adalah yang paling baik, sebab penggunaannya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kondisinya pada saat itu. Karena setiap aliran memiliki dasar-dasar pemikiran sendiri. Sistem dan pengembangan pendidikan nasional. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, dan penelitian, keterampilan, dan keahlian. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan yang pertama adalah lembaga pendidikan keluarga. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Keterkaitan ketiga pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masing-masing memiliki fungsi tersendiri dengan satu tujuan, yaitu menolong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia yang seutuhnya berjati diri, memiliki integritas, dan martabat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tangkap terhadap terutama tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal adalah Pancasila. Landasan konstitusional ialah UUD 1945 dan landasan operasional ialah ketetapan MPR tentang GBHN. Pendidikan dan pembangunan nasional. Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia, yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat. Uraian di atas menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dan dalam esensi pembangunan serta antar keduanya. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. Selanjutnya, peran pendidikan dalam pembangunan nasional.
Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Kesepakatan Dakar yang diimplementasikan dalam kesepahaman Education for All EVA meliputi 6 komponen penting, yaitu pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan dasar, pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup, kesetaraan dan keadilan gender, peringkatan mutu pendidikan. Tujuan akhir suatu pembangunan adalah manusia, maka dalam ruang gerak pembangunan manusia dipandang sebagai objek dan subjek pembangunan. Manusia sebagai objek dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Kesimpulannya, yaitu pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Keduanya merupakan suatu garis yang terletak pada kontinu dan saling mengisi. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan ke dalam diri manusia untuk nantinya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang dapat menunjang pembangunan, yaitu membangun lingkungan sekitar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas. Hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh manusia yang terdidik dapat kembali menunjang pendidikan, baik itu dari segi pembinaan, penyediaan sarana, dan lainnya.